Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual di Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri. Hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada peserta rapat koordinasi kepala daerah tahun 2021 segera dimulai. Selanjutnya kami melaporkan bahwa dari 210 daerah pilkada 2020 terdapat 6 provinsi, 67 kabupaten, dan 14 kota yang mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi. Jika ditotalkan, maka terdapat 117 daerah yang melaksanakan PHP di MK. Proses persidangan sengketa di PHP di MK sudah berakhir dan pembacaan putusan paling akhir dilakukan pada tanggal 24 Maret 2021. Namun masih terdapat 14 daerah yang diputuskan oleh MK untuk melaksanakan pemilihan ulang. Kami juga laporkan bahwa sejumlah 153 daerah lainnya, yaitu 3 provinsi, 127 kabupaten, dan 23 kota tidak mengajukan gugatan MK. Ini terdapat 185 pasangan kepala daerah hasil pilkada 2020 yang telah dilantik, terdiri dari 5 pasangan gubernur, 152 pasangan bupati, dan 28 pasangan wali kota yang saat ini hadir secara virtual dalam rapat koordinasi ini untuk mendapatkan arahan dan petunjuk dari Bapak Presiden. Pada rapat koordinasi hari ini terdapat 114 orang yang merupakan pejabat petahana atau pernah menjabat kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sedangkan selebihnya atau sebanyak 255 orang merupakan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang baru pertama kali menjabat unit-unit yang lain. Sehingga menjadi jelas, saya mau jalan di kabupaten saya sampai di desa-desa mulus, saya sudah anggaran konsentrasikan ke sana. Selama mungkin setahun atau 2 tahun selesai, ganti lagi. Saya mau konsentrasi ke pembangunan pasar yang ada di seluruh kabupaten. Ada pasar misalnya 60 pasar, selesaikan dalam setahun atau 2 tahun, rampung sehingga rakyat melihat. Atau ingin membangun sekolah di kabupaten saya harus bagus semuanya. Sehingga kelihatan mana prioritas, mana yang menjadi unggulan. Jangan sampai sekali lagi yang nanti anggaran itu ecer-ecer di setiap dinas, di setiap unit. Sehingga setiap tahun itu anggaran ya terbelanjakan, tetapi tidak ada baunya sama sekali. Tidak dirasakan oleh kemanfaatannya oleh rakyat. Hati-hati dari PBB itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi di daerah Bapak Ibu semuanya. Karena Bapak Ibu dan Saudara-saudara ada pemimpin baik di provinsi, di kabupaten dan kota, Bapak harus berani menentukan ini. Bapak Ibu harus berani menentukan ini. Kalau tidak, saya perlu mengingatkan, kalau Bapak Ibu tidak bisa mengkonsolidasikan ini, manajemennya tidak seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian anggaran di ecer-ecer di dinas-dinas, di unit-unit yang ada, 5 tahun bekerja, terjebak oleh rutinitas harian, karena masalahnya pasti selalu ada. Loh, tahu-tahu 5 tahun habis. Karena tidak dirasakan oleh masyarakat, hasil kepemimpinan Bapak Ibu dan Saudara jadi lagi. Karena anggarannya hilang setiap tahun, realisasi setiap tahun, tapi tidak kelihatan manfaatnya oleh rakyat.
Yang kedua, saat ini kita masih fokus dalam mempercepat recovery kesehatan dan recovery ekonomi. Pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi kita. Dua-duanya harus terkelola dengan baik. Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat. Karena dari situlah kita bisa menarik pajak. Dari situlah kita bisa menarik yang namanya retribusi. Hati-hati. 76% pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. 76% pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Gede sekali. Kalau ada investasi baru, mendirikan perusahaan, mendirikan pabrik, mendirikan industri, artinya ada yang kita pungut pajaknya, ada tambahan lagi. Dan yang paling besar memang pajak dari badan usaha, yaitu perusahaan atau PT. Sekali lagi, apa yang tadi saya sampaikan, tolong betul-betul kita bersama-sama lakukan sehingga pandemi COVID ini segera bisa kita lalui dengan baik dan ekonomi kita bisa bangkit kembali pada posisi normal dan lebih baik. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Dari Istana Negara Jakarta, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.